Kisah ini bercerita tentang di tengah hiruk-pikuk masyarakat Bani Israel yang penuh dengan berbagai godaan duniawi, hiduplah seorang perempuan bernama Raisa Rahman. Dia terkenal tidak hanya karena kecantikan yang memesona, tetapi juga kekayaan yang berhasil ia kumpulkan dari pesona yang memikat banyak pria. Raisa Rahman, dengan wajah yang berseri dan mata yang bersinar tajam, memiliki kekuatan luar biasa dalam memikat hati siapapun yang melihatnya. Setiap hari, ia duduk di depan pintu rumahnya yang terbuka, membiarkan kecantikan dan kemewahannya terlihat jelas oleh siapa saja yang lewat. Para lelaki berbondong-bondong untuk mendekatinya, meskipun mereka tahu harus membayar mahal untuk sekadar mendapat perhatian darinya. Raisa Rahman menetapkan harga tinggi bagi mereka yang ingin mendekatinya, seringkali mencapai 100 keping dinar atau lebih, dan bagi yang bisa membayar, pesona Raisa Rahman seakan membuka pintu menuju kenikmatan duniawi yang tiada duanya. Rumah Raisa Rahman pun dikenal sebagai tempat maksiat, tempat di mana banyak lelaki datang, tergoda oleh kecantikannya dan harta yang mereka rela berikan. Raisa Rahman menganggap kehidupannya ini penuh kesuksesan. Ia puas dengan segala kenikmatan dan kekayaan yang ia kumpulkan tanpa menyadari bahwa perubahan besar tengah menantinya. Suatu hari, seorang pemuda yang taat dari kalangan Bani Israel melewati rumah Raisa Rahman. Pemuda ini dikenal sebagai seseorang yang menjaga imannya dengan teguh, seorang yang rajin beribadah dan penuh ketaatan. Namun, ketika matanya tak sengaja tertuju pada sosok Raisa Rahman yang tengah duduk di depan rumahnya, hatinya tiba-tiba terguncang. Raisa Rahman yang begitu cantik berhasil menggoyahkan hatinya, membuatnya merasa gelisah dan terus terbayang wajahnya. Dalam hati yang sebelumnya tenang itu, kini muncul gejolak yang tak pernah ia rasakan, ada keinginan yang tumbuh, perasaan yang memanggil-manggilnya untuk mendekati Raisa Rahman. Walau berusaha keras untuk menahan diri, pemuda itu terus merasa tergoda. Malam-malamnya dilalui dengan doa-doa panjang, memohon agar Allah membebaskannya dari perasaan ini, namun keinginannya justru semakin menguat. Seiring waktu, pertempuran di dalam hatinya semakin sengit. Di satu sisi, ia ingin terus berada di jalan yang lurus dan tetap dekat dengan Allah, tetapi di sisi lain, pesona Raisa Rahman tak henti-hentinya menggoda hatinya. Akhirnya, dalam keadaan bimbang dan berperang dengan diri sendiri, pemuda itu memutuskan untuk mengumpulkan uang. Ia mulai bekerja keras, mengumpulkan dinar demi dinar, demi mencapai keinginan yang menghantuinya, meskipun ia tahu bahwa jalan ini adalah dosa besar. Setiap hari, ia berusaha keras mencari uang, menahan perasaan malu dan bersalah yang terus menghantui. Di balik kerja kerasnya, pemuda itu mengalami pergulatan batin yang luar biasa, seolah ia sedang menguji keteguhan imannya sendiri melawan godaan yang kian kuat. Setelah berminggu-minggu berjuang, akhirnya uang yang cukup terkumpul. Dengan hati yang berdebar, pemuda itu melangkah ke rumah Raisa Rahman. Saat tiba, ia disambut oleh seorang perwakilan wanita yang membawanya ke sebuah ruangan khusus. Di dalam ruangan itu, Raisa Rahman menunggu dengan senyum menggoda, tampil dengan segala pesonanya. Pemuda itu duduk, menguatkan dirinya meski hatinya bergejolak antara takut dan hasrat. Ketika Raisa Rahman berbaring untuk menerima pemuda tersebut, tiba-tiba sebuah kesadaran mendalam menguasai hati sang pemuda. Ia merasa seolah Allah sedang mengawasinya. Teringat akan seluruh ibadah dan doanya, hatinya diliputi rasa takut yang mendalam. Ia membayangkan bagaimana semua amal baiknya bisa hancur begitu saja karena godaan sesaat ini. Seketika, wajahnya berubah pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Raisa Rahman yang melihat perubahan drastis itu terkejut. Ia bertanya dengan heran, "Ada apa? Apa yang terjadi padamu?" Pemuda itu, dengan suara parau dan hati penuh ketakutan, menjawab, "Aku tak bisa melanjutkan ini. Allah selalu mengawasiku, dan aku tak sanggup mengkhianatinya." Dengan suara yang mulai tersendat oleh air mata penyesalan, pemuda itu melanjutkan, "Aku tersesat dalam keinginan ini, dan aku menyadari bahwa tak ada satupun yang lebih penting daripada kehormatan diriku di hadapan Allah."
Semua yang kuusahakan untuk kemari, semuanya sia-sia jika hanya akan menghancurkan diriku. Raisa Rahman terdiam mendengar kata-kata itu, terpaku pada ketulusan dan kepasrahan pemuda tersebut. Kata-kata itu menyentuh hatinya yang selama ini dipenuhi keduniawian. Untuk pertama kalinya, Raisa Rahman merasakan sebuah kesadaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu dalam dirinya mulai goyah, dan ia mulai memikirkan kehidupannya selama ini. Pemuda itu pergi dengan hati lega, merasakan beban yang terangkat dari dirinya. Namun, kata-kata dan keteguhan iman pemuda itu tak pernah hilang dari benak Raisa Rahman. Sejak saat itu, Raisa Rahman mulai mencari jalan menuju cahaya, berharap mendapat pengampunan atas kehidupan yang telah ia jalani. Kekuatan iman sang pemuda telah menyentuh hati Raisa Rahman, dan hari itu menjadi awal bagi Raisa Rahman untuk memulai perjalanan barunya, menuju kehidupan yang lebih berarti. Di tengah hiruk-pikuk kehidupannya yang penuh dosa dan gemerlap duniawi, Raisa Rahman menemukan dirinya di hadapan pemuda yang begitu teguh menjaga imannya. Pemuda itu, yang telah berjuang melawan godaan berat, berkata dengan suara gemetar, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhanku. Biarkanlah aku pergi." Terkejut dan belum pernah mendengar jawaban seperti itu sebelumnya, Raisa Rahman mencoba membujuknya dengan lembut, "Banyak orang akan terus maju dengan apa yang mereka capai. Maka lakukanlah apa yang ada di depanmu." Namun, pemuda itu tetap kukuh dan menunduk penuh hormat, "Aku takut kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Uang ini adalah hakmu, tapi izinkan aku pergi." Dalam kesungguhan dan ketakutan kepada Allah yang terpancar dari wajah pemuda itu, Raisa Rahman merasa seolah hatinya yang selama ini gelap telah terbuka. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan yang begitu murni dan rasa takut kepada Allah yang begitu mendalam. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah pemuda itu pergi, Raisa Rahman menutup pintu rumahnya, mengurung diri dalam diam. Ia mengganti pakaian mewahnya dengan pakaian sederhana, simbol dari tekadnya untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dosa dan memulai jalan baru yang penuh penyesalan serta pengabdian kepada Allah. Hari demi hari, Raisa Rahman merenungi segala dosa-dosanya. Ia sadar bahwa jalan yang selama ini ia tempuh hanya membawa kehampaan dan kehinaan. Dalam kesendiriannya, ia sering berbisik pada dirinya sendiri, "Jika aku bisa bertemu lagi dengan pemuda itu, aku ingin ia menjadi suamiku dan membimbingku dalam agama." Dengan niat tulus untuk bertaubat, Raisa Rahman memutuskan untuk mencari pemuda tersebut, sosok yang telah menggugah kesadarannya. Ia berkemas, membawa bekal, dan memulai perjalanan panjang yang penuh harapan dan pertobatan. Dengan harta dan bekal yang ia miliki, Raisa Rahman menempuh perjalanan jauh demi menemukan pemuda ahli ibadah yang telah menjadi cahaya dalam kegelapan hidupnya. Ia berharap bisa memulai hidup baru bersama pemuda itu dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Setelah perjalanan panjang yang penuh rintangan, Raisa Rahman akhirnya tiba di desa tempat pemuda itu tinggal. Ketika penduduk desa mendengar tentang kedatangan Raisa Rahman dan maksudnya, mereka memberitahu pemuda itu bahwa ada seorang wanita asing mencarinya. Pemuda yang saleh itu keluar, dan saat ia menyadari bahwa yang mencarinya adalah Raisa Rahman, wanita yang dulu menggoda dirinya dan hampir menyeretnya ke jalan dosa, tubuhnya gemetar diliputi rasa takut yang mendalam. Dalam hatinya, ia khawatir apakah ini akan menjadi ujian baru yang berat. Teriakannya menggema di desa, dan sebelum orang-orang dapat membantunya, ia jatuh tersungkur ke tanah dan menghembuskan napas terakhirnya di tempat, meninggalkan Raisa Rahman dalam duka dan kebingungan. Raisa Rahman tak menyangka bahwa kedatangannya justru berakhir dengan kehilangan sosok yang telah memberinya harapan untuk berubah. Setelah pemakaman, ia tetap tinggal di desa itu, menyelami kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Namun, niat untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah tak pernah padam. Dengan tulus, ia bertanya kepada penduduk desa apakah pemuda itu memiliki keluarga yang mungkin memerlukan dukungan. Salah seorang penduduk menjelaskan bahwa pemuda tersebut memiliki saudara yang juga saleh, meskipun hidup dalam kemiskinan. Mendengar hal itu,
Raisa Rahman berkata dengan tulus, "Tidak mengapa, aku memiliki harta yang cukup untuk kita berdua." Dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk menikahi saudara pemuda tersebut. Kehidupan mereka mungkin akan sederhana, tetapi penuh iman dan kasih sayang. Pernikahan itu menjadi puncak dari perjalanan pertobatan Raisa Rahman. Dengan meninggalkan segala kemewahan dan masa lalunya yang kelam, ia menjalani kehidupan baru, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari pernikahan ini, Allah memberkahi mereka dengan 7 keturunan yang semuanya menjadi nabi di kalangan Bani Israel, sebagai tanda rahmat dan berkah atas taubat yang tulus. Kisah Raisa Rahman ini mengajarkan bahwa tak ada dosa yang tak terampuni jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat. Dalam ketulusan dan kesungguhan hati untuk berubah, Allah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, mengubah kehidupan yang penuh dosa menjadi jalan yang mulia dan menginspirasi bagi siapapun yang ingin memulai hidup baru dalam kebaikan dan iman.